Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Desa Punjul terletak jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik perbukitan yang diselimuti kabut tebal. Hanya ada sedikit akses menuju desa itu, sehingga kehidupan di sana terisolasi dari dunia luar. Desa ini tampak tenang di permukaan, dengan rumah-rumah sederhana yang berjejer rapi, pepohonan rindang yang meneduhi jalan setapak, serta gemericik sungai yang mengalir di tepi desa. Namun di balik ketenangan itu, menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah terungkap. Banyak orang di luar desa yang tidak tahu bahwa di antara penduduk tersimpan cerita-cerita mengerikan. Mereka sering menemui kejadian ganjil dan suara-suara aneh yang terdengar saat malam tiba. Di Gunung Punjul tersebar rumor tentang beberapa keluarga yang mendadak kaya tanpa alasan yang jelas. Menurut bisik-bisik di kalangan warga, keluarga-keluarga ini memperoleh kekayaan melalui pesugihan. Sebuah perjanjian gelap dengan makhluk gaib yang menuntut tumbal nyawa. Warga desa meyakini bahwa mereka harus memberikan jiwa anggota keluarga sebagai pengorbanan demi mempertahankan kekayaan yang mereka miliki. Tidak ada yang tahu pasti siapa saja yang terlibat. Namun setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal dengan cara misterius, rumor akan segera merebak bahwa itu adalah tumbal pesugihan. Ketakutan semakin menjadi ketika banyak yang menyaksikan kejadian aneh di sekitar rumah-rumah keluarga kaya tersebut. Warga sering melaporkan mendengar suara tangisan di malam hari atau melihat bayangan hitam yang bergerak di jendela rumah mereka. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang mencekam setiap kali ada berita tentang kematian mendadak. Warga yang masih memegang teguh tradisi dan nilai leluhur menjadi semakin yakin bahwa desa ini telah terkutuk karena perbuatan serakah beberapa keluarga yang menginginkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Pesugihan Gunung Punjul, tumbal yang terselamatkan. Setelah menyelesaikan kuliahnya di kota besar, Bayu kembali pulang ke kampung halaman, yakni di desa Gunung Punjul. Sudah lama ia tidak pulang dan merindukan suasana desa yang tenang. Rindu juga menggunung pada sang ibu, yang ditinggalkannya sendirian selama menempuh pendidikan. Dalam perjalanan menuju rumah, Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Desa tempat ia dilahirkan tampak sunyi, dan ada ketegangan yang sangat terasa. Orang-orang di desa menatapnya dengan tatapan aneh, seolah ada sesuatu yang mereka ketahui, tapi enggan untuk diucapkan. Saat akhirnya tiba di depan rumahnya, Bayu terkejut melihat perubahan yang luar biasa. Rumah yang dulunya sederhana, kini berdiri megah dengan cat dinding baru. Terlihat halaman yang tertata rapi, dan perabotan mahal yang tampak dari jendela. Bayu mengerutkan kening, merasa tidak percaya dengan apa yang dilihat. Dulu, rumahnya hanya berlantai satu dengan kondisi seadanya. Tetapi kini, bangunan itu terlihat seperti milik orang kaya. Ia tidak habis pikir, dari mana ibunya mendapatkan uang untuk semua ini. Rasa penasaran membuat Bayu tidak tahan untuk segera menanyakan hal ini pada ibunya. Begitu masuk ke rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi tenang. Namun ada bayangan lelah ternampak di matanya. Bayu melupakan rasa rindu yang berubah menjadi tanda tanya besar. Ia pun langsung bertanya tentang asal-usul kekayaan mendadak ini. Ia ingin tahu, apakah ibunya mendapatkan rezeki dari usaha yang ia tidak ketahui, atau mungkin ada warisan yang datang secara tiba-tiba. Ibunya tersenyum kecil yang terlihat aneh dan canggung. Rezeki sudah ada yang atur. Kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Jawabnya singkat, berusaha mengalihkan perhatian Bayu ke hal lain. Bayu merasa jawaban itu tidak memuaskan.
Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, terutama dari cara ibunya menghindari kontak mata saat berbicara. Setiap kali ia mencoba menanyakan lebih dalam, ibunya selalu memberikan jawaban yang samar-samar, seolah ada rahasia besar yang tidak boleh ia ketahui. Saat mereka berbicara, ibunya juga sering melirik ke sudut-sudut rumah, seakan memastikan bahwa tidak ada yang mendengarkan. Bayu semakin curiga, tetapi ia menahan diri untuk tidak mendesak lebih jauh, berharap ibunya akan terbuka dengan sendiri. Setelah perbincangan itu, barulah Bayu melepas rindu yang terpendam beberapa tahun. Bayu merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayahnya meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu, yang kemudian disusul oleh kakaknya, yang seorang perempuan, setahun kemudian. Saat kepergian kakaknya itulah terakhir kali Bayu pulang. 2 tahun lalu, keadaan rumah masih normal, belum semewah ini. Sangatlah aneh bagi Bayu, meskipun selama ia berkuliah di Universitas Pelayaran di Pulau Sulawesi, uang selalu mengalir. Ia tidak mempermasalahkan biaya kuliah yang berlebih, tapi harta yang terlihat dari mewahnya rumah itulah yang membuatnya bingung. Di malam harinya, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh perubahan aneh yang terjadi di rumah. Saat ia merenung, ia mendengar suara-suara kecil di luar kamar. Suara itu seperti langkah kaki yang bergerak di lantai. Ia menduga mungkin ibunya yang berjalan. Namun ketika ia memanggil, tidak ada jawaban. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, dan kali ini lebih dekat. Bayu merasa ada yang tidak biasa dengan rumah ini. Seiring dengan rasa lelah yang mendera, ia pun terlelap meninggalkan rasa penasarannya. Hari-hari selanjutnya, Bayu coba mengabaikan rasa aneh yang terus menghantui. Akan tetapi, firasat buruk tidak kunjung hilang. Ditambah lagi, setiap kali ia berkunjung ke rumah kerabat maupun ke rumah kawan-kawan kecilnya dulu, semua seperti menyembunyikan sesuatu. Obrolan menjadi kaku, seakan mereka menjaga jarak dengan Bayu. Hal itu membuat Bayu mulai mengamati tingkah laku ibunya yang semakin aneh. Dan memang benar adanya, Bayu melihat ibunya selalu memasang sesajen di pojok rumah tiap malam. Ketika ia bertanya tentang itu, ibunya menjawab bahwa itu semua untuk melindungi keluarga dari gangguan gaib. Bayu mulai merasa semakin tidak nyaman. Ia mempertanyakan, apakah kekayaan ini benar-benar berkat rezeki biasa, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Tapi pertanyaan itu selalu mendapat jawaban yang baginya kurang memuaskan. Selama beberapa hari setelah kepulangannya, Bayu semakin menyadari betapa aneh rumah dan ibunya sekarang. Ibu Bayu tampak sering melamun, matanya seperti menyimpan kekhawatiran yang dalam. Terkadang ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, ibunya terlihat berbicara lirih seolah ada seseorang. Bayu mulai merasa ketakutan dan bingung. Namun ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa memperhatikan dengan cemas sambil berharap semua baik-baik saja. Ketakutan Bayu semakin membuncah ketika ia menyadari bahwa setiap malam pintu kamar ibunya selalu sedikit terbuka. Dari dalam memancarkan cahaya remang dari lilin yang dipasang di dalamnya. Suara mantra terdengar samar-samar dari kamar itu, membuat bulu kuduk Bayu merinding. Suatu malam, ia putuskan untuk mengintip dari balik pintu. Ia melihat ibunya duduk bersila di depan sebuah altar kecil yang dipenuhi sesajen. Ada kembang khusus, ada kemenyan, dan ada benda-benda lain yang tidak ia kenali. Saat itu ia menyadari bahwa ibunya sedang melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar ritual biasa. Rasa penasaran Bayu tidak terbendung lagi. Ia akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung pada seorang tetua desa
yang biasa dipanggil Pak Rahmat. Keluarganya terbilang sudah dekat dengan Pak Rahmat sedari dulu. Dengan serius, Pak Rahmat mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia memberitahu bahwa kekayaan mendadak yang sekarang diperoleh ibunya mungkin saja terkait dengan tumbal. Ada desas-desus bahwa beberapa keluarga di desa melakukan pesugihan untuk mencapai kekayaan, namun mereka harus menyerahkan nyawa orang terdekat sebagai imbalannya. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Pikirannya melayang jauh penuh kecemasan. Jika yang dibicarakan Pak Rahmat tertuju pada ibunya, mungkin kematian ayah dan kakaknya ada sangkut paut dengan harta tersebut. Tidak pernah terlintas di benak Bayu bahwa ibunya bisa melakukan hal semacam itu. Setelah menemui Pak Rahmat, Bayu langsung bertanya pada ibunya sekali lagi. Namun kali ini, ibunya tampak berbeda. Matanya yang lelah menatap dengan dingin, seolah Bayu adalah orang asing baginya. Dengan nada rendah namun tegas, sang ibu berujar agar Bayu jangan ikut campur dalam urusannya. Bayu terpaku, menyadari bahwa ibunya mungkin benar-benar menyimpan rahasia gelap yang tidak ingin ia buka. Jikalau apa yang dikatakan Pak Rahmat tentang ibunya benar, berarti selama ini ia berkuliah dengan uang yang bersumber dari ketidakbenaran. Memang, selama berkuliah, ia ikut meringankan beban ibunya dengan bekerja di sebuah kafe. Tapi selama itu, ibunya juga sering berkirim uang yang katanya hasil dari lahan kopi peninggalan mendiang ayah. Dan memang, lahan kopi itu masih ada dan menjadi pemasukan utama untuk mencukupi kebutuhan. Bahkan bertambah luas karena beberapa lahan di sisinya juga dibeli oleh ibu. Malam itu, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan kembali terdengar di rumah. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Di sisi lain, Bayu sering melihat bayangan hitam melintasi halaman rumah dari balik jendela kamarnya. Setiap kali ia mendekati jendela, bayangan itu menghilang, meninggalkan bekas jejak seperti abu yang memudar di pagi hari. Bayu mulai merasakan ada sosok asing yang mengawasinya. Ia pun berpikir kalau mungkin ia sudah menjadi bagian dari perjanjian gelap ibunya. Ia mulai didera ketakutan kalau memang akan ditumbalkan. Tapi apakah ibunya sudah setega itu? Tidak mampu menahan ketakutan dan firasat buruk yang kian menghantui, Bayu putuskan untuk meninggalkan desa. Namun pada malam ketika ia bersiap untuk pergi, suara-suara di rumah semakin terdengar riuh. Ia terkaget ketika ibunya tiba-tiba berdiri di pintu, memandangnya dengan mata kosong penuh tekanan. Kamu sudah jadi bagian dari ini, Bayu, ucapnya lirih. Bayu akhirnya menyadari bahwa mungkin ia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kutukan ini. Sang ibu menutup pintu dan mengunci dari luar. Teriakan Bayu tidak lagi digubris. Bayu, lelaki dewasa dengan tubuh cukup kekar, berpikir keras untuk keluar dari rumah sesegera mungkin. Ia pun merusak jendela dengan hati-hati, yang kemudian berhasil keluar dari rumah. Ia menembus pekarangan yang dipenuhi bayangan gelap tanpa menoleh lagi. Ia mempercepat langkah di jalan setapak nan gelap menuju hutan yang mengitari desa. Dalam pikirannya, hutan itu adalah satu-satunya jalan untuk melarikan diri. Namun begitu ia memasuki hutan, Bayu merasa ada yang aneh. Setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, pepohonan seolah berubah dan menciptakan jalur yang berputar-putar. Ia terus berjalan tanpa arah. Sayangnya, hal di luar nalar membuatnya bingung. Berulang kali ia selalu kembali ke titik semula, dengan pemandangan rumahnya yang menjulang dari kejauhan. Ketika Bayu mulai putus asa,
ia merasakan tatapan tajam mengikuti setiap gerakannya. Ia menoleh, pandangannya menyisir setiap sudut belantara yang gelap. Di antara pepohonan yang lebat, ia melihat sosok hitam yang samar-samar namun menakutkan. Sosok itu tampak semakin jelas setiap kali Bayu mengedipkan mata. Secara perlahan, sosok itu mendekat ke arahnya. Tampak, sosok itu berwujud tinggi dan kurus, dengan mata merah yang menatap tajam ke arahnya. Bayu mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari. Akan tetapi sosok itu tetap muncul, membuat Bayu merasa waktu semakin melambat. Semakin ia mencoba lari, hutan itu semakin terasa mengimpitnya. Bayangan hitam itu tidak berhenti mengejar, bahkan terlihat muncul di balik setiap pohon yang ia lewati. Ketika nyali Bayu mulai terkikis, ia pun kembali menoleh untuk memastikan. Dan kali ini, sosok hitam itu berdiri tegak di belakangnya. Seketika, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut luar biasa membekukan tubuhnya. Ia berusaha memanggil pertolongan, tetapi suaranya hilang, tenggelam di keheningan hutan yang sepi. Kembali, Bayu berlari, menyusuri jalan setapak yang mulai berembun. Setelah berjam-jam berlari tidak tentu arah, Bayu akhirnya menyerah. Kakinya terasa lemas, tubuhnya dipenuhi keringat, dan nafasnya berat. Di dalam hatinya ia mulai menerima kenyataan pahit bahwa ada kekuatan besar yang tidak bisa ia lawan. Ada sesuatu mengikatnya di desa ini. Kegelapan malam yang semakin pekat membuat hutan tampak mencekam. Seluruh pepohonan seperti menahannya agar tetap berada di sana. Sejenak Bayu terpaku saat sosok gaib kembali mendatanginya. Di saat itulah ia menyadari bahwasanya sosok itu bukanlah makhluk asing. Ada sesuatu yang mengerikan namun terasa akrab. Sosok itu menatapnya dengan mata penuh amarah, seakan mengenali Bayu lebih baik daripada dirinya sendiri. Seiring tatapan itu, Bayu mulai teringat akan masa kecilnya dulu. Jelas ia masih mengingat ketika ibunya membisikkan doa-doa aneh, kemudian memberinya kalung hitam yang sampai kini masih ia pakai. Di awal ia mengenakan kalung tersebut, ia sering terjaga karena mendengar suara aneh yang terdengar sangat jelas. Bukan hanya suara saja, ia juga melihat secara langsung penampakan sosok tak kasat mata. Dan sosok itu adalah sosok mengerikan yang mengejarnya kali ini. Entah bagaimana ceritanya, hanya sang ibu yang tahu rahasia tentang sosok itu. Sosok yang sudah sangat lama tidak pernah datang menghantui, tapi malam ini kembali muncul menerornya. Bayu mendadak merasa kulit di lehernya mulai menghangat. Kalung yang selalu ia pakai atas perintah ibunya itu tiba-tiba terasa berat, yang kemudian ia pun merasa seperti terbakar. Bayu mencoba melepas kalung itu, berharap bebas dari ikatan sosok hitam di dekatnya. Namun ketika ia menariknya, kalung tersebut justru semakin mencekik, menolak untuk dilepaskan. Bayu mulai menyadari bahwa kalung itu bukan sekedar perhiasan, tapi sebuah simbol pengikat dari perjanjian yang dibuat keluarganya sejak dulu, yang mengharuskannya menjadi bagian dari tumbal yang tidak dapat dihindari. Bayu yang merasa cekikan di lehernya semakin kuat, mencoba berontak sekuat tenaga. Di saat itu, samar-samar ia melihat anggota keluarganya satu persatu. Kesemuanya tersenyum sambil mengulurkan tangan. Ada ayah dan kakak perempuan, serta kakek neneknya. Di saat Bayu mulai menggapai tangan mereka, di saat itulah Bayu ditarik oleh seseorang hingga terpental menghantam sebuah pohon. Kali ini, leher Bayu sudah terasa normal. Ia gerayangi kalung yang dipakai. Ternyata sudah tidak ada lagi di lehernya. Sedangkan di keremangan malam itu,
ia melihat seorang lelaki memegang kalung tersebut dengan sangat erat. Untuk sejenak, Bayu belum mengenali siapa orang yang telah menolongnya. Ketika kalung itu dibakar, barulah Bayu tahu kalau orang tersebut adalah Mbah Kromo Tawi. Ia adalah adik dari kakek Bayu dari garis keturunan ayahnya. Setelah kalung terbakar, terdengar suara raungan menyeramkan yang semakin lama semakin menjauh. Sesaat kemudian, suara itu benar-benar lenyap. Sesaat kemudian, keadaan hanyalah sunyi. Sosok yang menerornya tidak lagi berada di sekitar. Bayu tidak lagi melanjutkan ucapannya ketika Mbah Kromo Tawi menyuruhnya diam dan berjalan mengikuti langkahnya. Setiba di sebuah pohon randu alas besar, Mbah Kromo mengajak Bayu duduk di salah satu akar. Bayu menarik nafas panjang, lalu mengatur detak jantung agar tak lagi tegang. Mbah Kromo mulai bertutur kalau ia memang selalu mengawasi Bayu semenjak pulangannya. Bukan kontak secara langsung, tapi melalui media kebatinan. Mbah Kromo yang sudah berusia lanjut itu memang dikenal banyak menimba ilmu digdayas dari muda. Bahkan setelah menikah dan memiliki seorang anak, ia lebih memilih mengembara, memperdalam ilmu kebatinan. Tapi justru keputusannya itu harus dibayar dengan penyesalan yang dalam. Saat pulang, istrinya telah menikah lagi dan memiliki kehidupan yang makmur. Sedangkan putranya diketahui meninggal dunia. Dari situlah Mbah Kromo mulai melawan kekuatan gaib yang dilakukan istri dan suami barunya, yang telah mengambil nyawa putranya dijadikan tumbal pesugihan Gunung Punjul. Tapi kala itu, kekuatan Mbah Kromo masih jauh di bawah jika harus melawan sosok gaib tersebut. Ia pun kembali berkelana, memperdalam lagi keilmuan yang dimiliki. Hingga pada akhirnya, ia pun mampu memadamkan perilaku buruk istri dan suami barunya. Kedua orang tersebut meninggal dunia yang disebabkan sebuah kecelakaan maut. Warga masih belum menyadari kalau itu bukanlah kecelakaan biasa, tapi karena Mbah Kromo telah memutus kutukan pesugihan. Dan hal itu pun dibayar Mbah Kromo dengan tidak menikah sampai meninggal dunia kelak. Itulah perjanjian yang ia sepakati demi sebuah ambisi dendam terhadap istrinya. Dan malam ini, Mbah Kromo kembali dihadapkan pada persoalan yang sama, yakni tentang tumbal pesugihan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayah Bayu meminta pada Mbah Kromo agar selalu menjaga dua cucunya, yakni Bayu dan sang kakak. Dengan jujur, ayah Bayu menceritakan tentang keinginan istrinya yang ingin memiliki kehidupan di atas para tetangganya. Kala itu, kesulitan ekonomi memang sedang melanda keluarga, sedangkan ibu Bayu kurang bersyukur. Ayah Bayu pun terdesak, hingga dilakukanlah perjanjian pesugihan dengan tumbal anggota keluarga. Kekayaan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Ia harus menyerahkan bagian dari dirinya. Hanya saja, kekayaan itu akan muncul ketika Bayu sudah lewat dari usia 17 tahun. Hal itu dikarenakan weton Bayu yang tidak biasa, yang tentu menjadi penghalang bagi penguasa Gunung Punjul menjadikannya sebagai tumbal. Ibu Bayu tetap menyetujui perjanjian tersebut, walaupun ia harus menunggu lama menjadi orang kaya. Sejak saat itulah Bayu diberi kalung sebagai tanda. Seiring berjalannya waktu, ada penyesalan mendalam yang dirasa oleh ibu Bayu. Ia melihat beberapa tetangga kaya secara mendadak, namun harus bersedih karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Sayangnya, perjanjian itu telah terlaksana. Kalaupun dibatalkan, justru akan merenggut lebih banyak nyawa. Pesugihan pun terus berlanjut, hingga ajal menjemput ayah Bayu. Bukan karena sebagai tumbal, tapi dikarenakan sakit serius yang diidap lebih dari setahun. Di saat itu, Bayu telah berusia 18 tahun, sedangkan kakaknya berusia 20 tahun, dan berencana akan melangsungkan pernikahan tahun berikut.
Sayangnya, sang kakak harus meninggal dunia sebagai tumbal karena perjanjian telah tiba waktunya. Saat itu, Mbah Kromo bukannya membiarkan, tapi ia sudah melaksanakan wasiat mendiang ayah Bayu, bahkan sudah berembuk dengan ibu Bayu. Sayang, kekuatan gaib telah menyatu dengan ibu Bayu, sehingga tidak bisa dipatahkan. Semaksimal mungkin, Mbah Kromo berusaha membentengi dan melindungi kakak Bayu, bahkan minta bantuan pada seorang mumpuni dari kampung lain. Namun benteng itu jebol, sehingga membuat kawannya yang membantu menjadi lumpuh. Mbah Kromo sendiri harus rela kehilangan 2 jari sekaligus. Mbah Kromo memperlihatkan jari manis dan jari tengah tangan kanannya yang putus pada Bayu. Ia potong sendiri jarinya demi melindungi kakak Bayu. Namun ia masih terkalahkan. Darahnya tidak mampu melawan sosok gaib di belakang ibu Bayu. Bersamaan dengan angin sepoi yang merontokkan bunga pohon randu alas, Mbah Kromo kembali menggenggam tangannya lalu melanjutkan kisahnya. Di hari kematian kakak Bayu, Mbah Kromo yang masih terluka tidak bisa menghadiri pemakaman. Ia juga merasa bersalah karena melibatkan kawannya yang menjadi lumpuh dan meninggal dunia 2 bulan kemudian. Atas kegagalan saat itu, maka Mbah Kromo bertekad menyelamatkan Bayu sebagai generasi yang masih tersisa. Ia mencari informasi tentang selesainya pendidikan Bayu. Ketika dianggap masih ada cukup waktu, maka Mbah Kromo kembali berpetualang memperdalam keilmuan. 3 bulan di Pelabuhan Ratu, 5 bulan di Banten, selanjutnya menyeberang lautan di Pulau Kalimantan. Mendekati kepulangan Bayu, Mbah Kromo yang sudah menambahkan keilmuan kedikdayaan pun pulang kampung. Ia berniat menemui ibu Bayu, tapi saat melihat perubahan rumah serta bertambahnya harta kekayaan yang tidak tanggung-tanggung, Mbah Kromo mengurungkan niatnya. Aura gelap telah membutakan mata hati ibu Bayu, yang dulunya menyesal dan berharap terlepas dari perjanjian, telah berubah sepenuhnya. Pantauan Mbah Kromo tertuju pada Bayu. Ia menanti waktu yang tepat agar semua segera berakhir. Dan puncaknya adalah di malam ini, malam yang bertepatan dengan weton serta waktu di mana Bayu dilahirkan. Di malam inilah kutukan itu datang pada Bayu. Mbah Kromo merasa lega saat tahu Bayu telah keluar dari rumah meski dengan paksa. Bukannya ia membiarkan saat Bayu tersesat di hutan hingga melawan teror dan hampir putus asa. Mbah Kromo terus memantau mencari titik lemah sosok tersebut. Ketika dirasa waktunya tepat, barulah Mbah Kromo muncul menyelamatkan Bayu. Jika kamu mampu melewati malam ini sampai besok menjelang asar, bahaya akan menjauhi kamu. Tapi kamu harus merelakan hal buruk yang akan menimpa ibumu. Mbah Kromo berucap, lalu mengajak Bayu melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ibu Bayu yang masih duduk di depan lilin dan ukur rambut terasa tertekan. Bayangan demi bayangan berseliweran membuatnya semakin terpuruk. Ada 2 pilihan yang sama berat. Harus merelakan harta dan nyawanya demi keselamatan Bayu, atau kembali ke rencana awal, yakni menumbalkan Bayu, yang berarti melawan Mbah Kromo yang telah melindungi putranya itu. Dalam kekalutannya, hadir seorang laki-laki yang berusia lebih muda darinya. Dia adalah Kunto, selingkuhannya. Tanpa diketahui Bayu maupun Mbah Kromo, mereka telah melakukan hubungan terlarang sudah sangat lama. Bahkan hubungan tersebut sangat rapi, sehingga warga juga tidak mengetahui. Kunto sendiri adalah tetangga Bayu yang telah menikah dan menetap di desa lain. Pada sang istri, Kunto mengaku bekerja di kapal ikan milik temannya, yang saat pergi bekerja itu, ia manfaatkan serong dengan ibu Bayu. Sudah tentu, ia ikut menikmati harta milik ibu Bayu. Bahkan untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, yang terbilang memiliki kekayaan yang cukup. Aku tahu cara menghabisi Mbah Kromo, ucap Kunto yang berapi-api. Semenjak Bayu pulang,
Kunto yang juga terlibat dalam pesugihan tersebut sudah mencari cara mencegah agar Bayu tidak bisa lepas sebagai tumbal. Ia tidak ingin harta yang diperoleh dengan mudah itu menguap begitu saja. Ia akan memanfaatkan ibu Bayu sebagai sumber utama kekayaannya. Kunto mengeluarkan minyak wangi dalam botol kecil, kemudian meneteskan sedikit pada sesobek kain mori yang entah dari mana ia mendapatkannya. Setelah itu, ia memasukkan sebuah benda seperti patahan tulang ke dalam kain mori, lalu membungkusnya dengan rapi. Sejenak, ia memandang ibu Bayu sambil tersenyum, dan ia pun ikut duduk untuk memulai sebuah ritual. Di sisi lain, Mbah Kromo dan Bayu yang sudah tiba di rumah Mbah Kromo merasa terkaget saat mendengar suara ledakan kecil. Disusul kemudian, Mbah Kromo merasa seolah seluruh tubuhnya telah terperangkap oleh kekuatan yang tidak terlihat. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah, seperti bisikan-bisikan dari makhluk yang haus akan nyawa. Bayu menutup telinganya, tetapi suara-suara itu justru terdengar semakin nyaring. Kegelapan yang melingkupi rumah semakin pekat, membuat Bayu merasa semakin tersekam. Setiap bayangan di sudut ruangan terasa hidup, seakan siap menelan dirinya kapan saja. Bayu mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan kutukan itu semakin mengikatnya erat. Tapi Mbah Kromo tidak diam begitu saja. Ia yang telah mengantongi berbagai macam ilmu mumpuni duduk bersila. Sebelum matanya terpejam, ia memberi sebuah gulungan kertas pada Bayu. Disuruhnya agar Bayu tetap diam di tempat sambil menggenggam barang tersebut. Barulah setelah itu Mbah Kromo matanya terpejam. Ia akan melawan dengan indera keenam. Bisa jadi ia memanggil perewangannya untuk melawan serangan gaib tersebut. Menjelang pagi, ketika suara azan terdengar dari kejauhan, Bayu mendengar suara lenggingan yang pekakan telinga. Di saat bersamaan, tubuh Mbah Kromo gemetar hebat, lalu terlihat gumpalan darah keluar dari mulutnya. Setelah suara itu lenyap seiring semilir angin, Mbah Kromo juga kembali tenang. Suasana kembali sunyi membuat Bayu semakin erat menggenggam pemberian Mbah Kromo. Dalam hitungan detik, Bayu menjadi tegang ketika Mbah Kromo ambruk tidak sadarkan diri. Wajah lelaki tua itu pucat pasi, sedangkan tubuhnya terasa dingin. Bayu membaringkan Mbah Kromo sambil berulang kali memanggil namanya. Lelaki tua itu masih saja terdiam. Bayu mengecek denyut nadi dan detak jantung. Ia lega karena menandakan Mbah Kromo masih bernyawa. Setelah itu, ia membersihkan darah yang mengental di mulut Mbah Kromo. Sekitaran pukul 6 pagi, Mbah Kromo siuman. Setelah membersihkan diri dan melaksanakan sholat subuh, ia mengajak Bayu melakukan sebuah zikir. Jika amalan itu dibaca 1000 kali dan tidak lagi muncul keanehan, maka Mbah Kromo yakin jika Bayu akan baik-baik saja. Dan mereka pun bernafas lega setelah melakukan wirid amalan tersebut. Tidak ada lagi sesuatu yang dianggap aneh. Mbah Kromo menyuruh Bayu makan, kemudian istirahat. Sore nanti setelah asar, ia mengajak Bayu pulang menemui ibunya. Semua harus diselesaikan hari itu juga. Matahari meredup karena tertutup mendung di sore itu. Mbah Kromo dan Bayu telah berdiri di depan pintu rumahnya yang megah. Berulang kali Bayu mengetuk pintu, namun tidak terdengar suara ibunya yang menyahut. Bayu dan Mbah Kromo menunggu sejenak, lalu kembali mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. Tetap saja tidak ada sahutan dari dalam. Merasa khawatir, Bayu pun membuka pintu dengan paksa. Tidak ada siapapun. Bayu langsung menuju kamar di mana ibunya biasa melakukan ritual. Di sana ia mendapati ibunya terbaring dengan posisi meringkuk. Di sisinya adalah seorang lelaki yang juga terbaring dengan posisi yang sama.
Tampak ibunya memegang sebuah benda yang ternyata itu adalah kalung yang sama persis seperti yang ia pakai sedari kecil dulu. Sedangkan si lelaki memegang kumbangan kain mori yang entah apa isinya. Bayu memeriksa kondisi ibunya. Seketika ia memeluk erat sang ibu saat tahu sudah meninggal dunia. Bayu menjerit tertahan dengan air mata mulai membanjir. Sementara Mbah Kromo memungut dua benda yang dipegang oleh ibu Bayu dan Kunto. Ia bersyukur karena Bayu terselamatkan sesuai amanat ayah Bayu. Namun itu harus dibayar mahal atas meninggalnya ibu Bayu. Dan lelaki yang juga ikut meninggal masih menjadi tanda tanya. Tetapi untuk mengetahui siapa lelaki tersebut tentulah tidak dibutuhkan waktu lama. Lewat 7 hari kematian sang ibu, Bayu mulai bisa menerima takdir. Yang ia inginkan adalah meninggalkan semua warisan sang ibu yang menyangkut dengan pesugihan. Ia tidak ingin dibayang-bayangi harta yang kotor. Ia pun menuruti nasihat Mbah Kromo agar membiarkan warisan tersebut. Suatu saat, semua akan habis dengan sendiri. Yang penting, Bayu tidak mengambil sepeser pun hasil dari kebun yang baru. Ia juga tidak boleh tinggal di rumahnya sendiri. Bayu pun ikut tinggal di rumah Mbah Kromo. Kisah tentang ibunya sebagai perbincangan warga beberapa kampung. Selain tentang pesugihan yang dilakoni, juga tentang perselingkuhan yang tidak tercium. Pada akhirnya, Kunto meninggal dunia, yang ternyata keluarganya juga meninggal dunia tanpa tersisa. Putra pertama Kunto yang bersekolah di sebuah SMK meninggal dunia setelah 21 hari kematian ayahnya. Penyebabnya adalah karena tertimpa pohon saat berangkat sekolah. Angin dan hujan deras menumbangkan sebuah pohon jati, yang secara kebetulan anak Kunto sedang lewat. Ia pun meninggal dunia di tempat kejadian. Tubuh dan kepalanya hancur. Selang 33 hari kepergian Kunto, anak kedua atau anak bungsu Kunto meninggal dunia bersama ibunya. Keduanya meregang nyawa saat api melalap rumah mereka tepat di tengah malam. Entah apa yang menjadi penyebab datangnya api, padahal musim masih penghujan. Musibah itu pun selalu menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Sungguh, harta melimpah yang harus dibayar sangat mahal. Pagi itu, rumah keluarga Bayu tampak hening. Matahari yang menyinari desa Gunung Punjul hanya menambah kesan muram pada bangunan megah itu. Para tetangga yang melintas hanya bisa berbisik-bisik, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Para tetangga mulai menyadari adanya perubahan kecil tapi mengerikan. Pada malam-malam tertentu, beberapa orang bersaksi melihat sosok bayangan yang menyerupai ibu Bayu berjalan tanpa arah di sekitar desa. Sosok itu tampak murung dan bergerak lambat, seperti seseorang yang terjebak dalam lingkaran tidak berujung. Rumor tentang sosok ibu Bayu yang kini menghantui desa mulai tersebar di kalangan penduduk. Mereka berkata bahwa ibu Bayu kini menjadi bagian dari tumbal Gunung Punjul, terikat pada perjanjian gelap. Setiap orang yang mendengar cerita itu merasa ketakutan. Beberapa penduduk bahkan mendengar suara langkah kaki di depan rumah mereka pada tengah malam, seolah ibu Bayu berjalan mengitari desa, mencari jawaban atas nasibnya yang malang. Malam-malam di Gunung Punjul kini dipenuhi dengan rasa takut. Setiap kali suara angin berhembus, penduduk desa merasa seolah-olah ibu Bayu sedang lewat di sekitar mereka. Anak-anak dilarang keluar saat senja tiba, dan setiap pintu rumah akan dikunci rapat-rapat. Mereka percaya bahwa jika mereka melihat sosok ibu Bayu terlalu dekat, maka mereka juga bisa terkena dampak dari kutukan yang menjerat keluarga itu. Para tetua desanya bisa menggelengkan kepala, mengingatkan orang-orang untuk tidak bermain-main dengan kekuatan gelap yang tidak bisa mereka kendalikan. Setiap malam, para tetua menyiapkan sesajen, berharap bisa menenangkan jiwa ibu Bayu yang terjebak di antara dua dunia. Namun, semua itu tampak sia-sia. Bayangan ibu Bayu tetap berkeliaran, menampakkan dirinya pada beberapa orang.
Bayu sendiri sudah pergi meninggalkan kampung halaman setelah Mbah Kromo meninggal dunia, tepatnya setelah 40 hari berpulangnya sang ibu. Dan benar ucapan Mbah Kromo, harta hasil pesugihan sedikit demi sedikit terkikis hingga benar-benar habis. Entah kemana perginya harta tersebut, yang jelas semua telah terjual. Sekarang, Bayu hanya memiliki sebidang lahan kopi peninggalan sang ayah. Bayu menyuruh salah seorang kerabatnya mengurus lahan tersebut, sedangkan ia bekerja dan menetap di Pekanbaru. Kisah Bayu ini akan selalu diingat oleh warga Gunung Punjul. Mereka tidak berani bermain-main dengan bangsa halus dan memilih bekerja apa adanya. Mereka bersyukur karena ada pelajaran yang membuat mereka terjauh dari kata pesugihan. Warga sadar kutukan tidak bisa dihapuskan begitu saja. Kehadiran Bayu menjadi pengingat bahwa pesugihan membawa dampak mengerikan yang tidak hanya merusak satu nyawa, tapi juga membuat seluruh desa hidup dalam bayang-bayang kegelapan yang tidak kunjung sirna. Sampai saat ini, hanya orang-orang luar daerah saja yang melakoni pesugihan Gunung Punjul. Tidak ada lagi warga sekitar yang melakukan harta cepat tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.